Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Rosa. Iya, bagaimana kabarnya hari Ibu ini? Rosa. Baik, Bu. Senang sekali hari ini Bu Rosa bisa ketemu lagi dengan kalian. Sebelumnya kita awali dulu dengan doa untuk memulai kegiatan hari ini. Adakah yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Indah. Ya, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Indah sudah memimpin kita dalam doa pembukaan ya. Sebelum kita masuk materi, Bu Rosa mau lihat dulu jumlah partisipannya hari ini. Kalau melihat semuanya sudah masuk ini ya, tidak ada yang tidak ikut meet ya anak-anak ya. Iya Bu, alhamdulillah. Ya, Semuanya ikut. lengkap ya, senang sekali. Sebelum kita masuk materi, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Wah, semangat semua ini. Nah, begini anak-anak, nanti Bu Rosa akan menayangkan sebuah film. Kalian diminta untuk menceritakan isi dari film itu. Kemudian Bu Rosa akan menampilkan PowerPoint-nya juga. Kalian nanti mencermati ya. Ya, Bu. Ya, ada yang masih ingat pembelajaran kita kemarin itu tentang apa ya? Kita review sedikit saja. Kita belajar efek Bu. Oh, belajar efektif ya. Ini Mbak Rilin masih ingat sekali ini. Kalau kemarin kita belajar tentang cara belajar yang efektif, hari ini kita akan belajar tentang manajemen waktu. Nah, sekarang saya akan memutarkan satu film. Minta tolong dilihat dulu nanti ya. Kehidupan selalu berjalan ke depan. Entah suka ataupun tidak, semua hal yang terjadi pasti akan berakhir. Tanpa sadar, manusia selalu menyia-nyiakan waktunya untuk sesuatu yang tidak produktif. Sur, jujur ya Sur, gue masih belum terima dengan keputusan Pak Agung Sur. Gue yakin, konsep yang lo ajuin gak lebih bagus daripada konsep gue. Itu di luar kapasitas gue, Fik. Lo tahu sendiri kan, kalau sepenuhnya itu nggak apa. Iya, gue tahu Sur. Tapi gini, katakan aja konsep yang lo bikin lebih bagus. Masalahnya, dari mana lo dapat konsep itu? Bukannya selama ini lo hanya buang-buang waktu lo buat main. Maksudnya? Gue tahu Pak Sur, lo sering hangout sama teman-teman lo kan? Apalagi lo sering buang-buang waktu buat ngerjain sesuatu yang gak ada hubungannya dengan proyek ini sama sekali. Jadi, karena itu lo nggak terima? Ya iyalah, lo nggak tahu berapa banyak waktu dan tenaga yang gue habisin buat proyek ini Sur. Dan gue nggak bakal terima kalau gue harus kalah sama orang yang sukanya buang-buang waktu kayak lo. Buang-buang waktu. Lalu, apa sih waktu di hadapanmu? Lo belum jawab pertanyaan gue Sur. Udahlah, jawab aja dulu. Ya waktu itu menurut gue adalah sesuatu yang harus gue taklukin. Dan gue yakin, kalau gue bisa naklukin waktu, gue pasti dapetin apa yang gue inginkan. Itu yang membuat lo kalah dari gue. Waktu merupakan pedang bermata dua yang sangat tajam. Waktu juga tidak menunjukkan belas kasihan pada siapapun. Semakin kuat kau melawan waktu, semakin dalam luka yang akan kau dapatkan. Namun jika kau mendatangi waktu dan menyalaminya sebagai teman lama, waktu akan menunjukkan sesuatu yang sangat berarti. Menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kau sayangi merupakan salah satu anugerah terbesar yang tidak bisa kau ulangi lagi. Bantuan Ibu dulu, Nak. Dan itulah yang ingin ditunjukkan sang waktu padamu. Iya, sudah dilihat ya tadi ya videonya. Iya, sudah, Bu. Ya, sebelumnya Bu Rosa mau tanya dulu, kira-kira ada yang bisa menceritakan benang merah dari video yang tadi Bu Rosa share itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Mbak Luki. Mungkin itu tiap orang itu kan waktunya sama, cuma cara memanfaatkannya itu beda-beda. Ada yang
bisa bagus kayak tadi Vicky itu, ada juga yang santai-santai kayak Sur tadi, Suryo apa siapa itu Bu, gitu. Jadi tergantung kitanya aja sih mau manfaatin apa enggak, gitu mungkin. Iya, terima kasih untuk masukannya dari Mbak Luki. Mungkin ada yang lain yang bisa mengambil benang merah dari kita tadi. Saya Ada? mencoba untuk jawab, Bu. Oh ya, silakan Mbak Fajri. Ya, hampir sama sih jawabannya dengan si Mbak Luki. Sebenarnya waktu kita sama ya, sehari 24 jam. Cumanan akan menjadi berbeda karena kualitas atau manajemen waktu yang kita pakai, yang kita gunakan. Seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita menggunakan waktu tersebut. Itu dulu, Bu. Ya, terima kasih. Jawaban dari Mbak Luki dan juga Mbak Fajri semuanya benar. Jadi kita itu mempunyai porsi waktu yang sama sebenarnya. Dalam satu hari itu kita punya waktu 24 jam. Tapi ada yang kadang mereka merasa kalau saya kok waktunya kurang ya seharian ini ya, saya belum mengerjakan PR ya, saya belum ini ya. Nah, itu tergantung bagaimana kita bisa memanage waktu itu dengan baik. Sekarang kita mau masuk ke materi ya anak-anak ya. Hari ini kita mau belajar tentang senangnya dapat mengatur waktu. Kalian perhatikan dulu, manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, keketatan, dan pengawasan produktivitas waktu. Mungkin ada yang berpikiran mengelola waktu belajar itu bukan berarti kalian akan kehilangan waktu kalian untuk bersenang-senang. Jadi aku enggak mau kok Bu membuat jadwal pelajaran, aku enggak mau membuat waktu yang teratur, karena nanti pasti waktu saya untuk bermain itu jadi hilang gitu kan. Padahal itu adalah persepsi yang salah. Nah, kemudian prinsip dari manajemen waktu itu apa saja? Ada 9 di sini, Bu Rosa mengatakan ada 9. Yang pertama, tujuan itu adalah kunci utama. Kemudian yang kedua, be fleksibel. Maaf, bentar. Yang selanjutnya, fokus dalam satu waktu. Yang keempat, refreshing. Yang kelima, multitasking. Yang keenam, yang selanjutnya, seimbangkan semuanya. Kemudian berani untuk berkata tidak. Ini yang biasanya sulit kalian lakukan ya. Ketika ada teman yang mengajak bermain, ketika ada teman yang mengajak pergi, kalian mesti lebih memilih pergi dengan temanmu daripada harus mengerjakan tugas atau mungkin harus belajar gitu kan. Dan yang terakhir, menunda-nunda. Nah, kenapa kok seringnya menunda-nunda? Karena itu tadi, kalian lebih nyaman ketika kalian harus pergi dengan teman, kalian bermain, itu lebih membuat hati kalian nyaman. Padahal tanpa disadari, kalian sudah meninggalkan atau melupakan kewajiban utama kalian. Nah, selanjutnya, saya kecilkan dulu. Langkah dalam mengatur waktu itu apa saja? Di sini Bu Rosa sampaikan ada 4 poin penting. Ketika kalian harus mengatur waktu, yang pertama gunakan pensil. Maksudnya apa? Kalian bisa memakai pensil itu untuk mencatat. Kira-kira hari ini tugas saya apa saja ya? Kegiatan saya apa saja ya? Nah, kalian gunakan pensil ini untuk mencatat. Kemudian yang kedua, gunakan kalender untuk melihat jadwal saya di dalam 1 minggu itu saya harus ngapain ya, tugasnya apa saja ya yang perlu saya lakukan. Oh, hari Jumat tanggal ini saya harus begini. Lingkarilah di kalender tersebut biar kalian ingat. Kemudian rencanakan aktivitas mingguan kalian. Dalam arti mengapa kok direncanakan? Biar tidak ada yang terlewatkan. Oh, semuanya sudah saya kerjakan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah membuat daftar kerja. Apa yang akan kalian lakukan, dicatat dulu. Hari ini saya akan les taekwondo, hari ini saya mau les dance misalnya, hari ini saya mau pergi dengan pacar misalnya gitu. Nah, itu semuanya kalian catat, biar tidak lupa. Nah, hal yang membuat waktu kita terbuang sia-sia itu apa saja? Nah, ini, bermain gadget. Kemudian yang kedua, terlalu banyak mengeluh. Kemudian menyelesaikan persoalan semua orang. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak disukai. Nah, selanjutnya menang di sebuah perbincangan.
Selanjutnya, jangan sungkan untuk bilang tidak. Yang terakhir, menghamburkan uang. Nih, cara mengatur waktu bagi seorang pelajar. Susun agenda harian kalian. Kemudian menentukan waktu luang. Menyelesaikan tugas lebih awal. Kemudian konsisten, disiplin dan konsisten. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi. Sebelum sampai ke sini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya Bu, Oh ya, Mbak Zulfa. saya mau tanya, saya masih bingung mengatur waktu antara membantu orang tua dan PJJ atau ngerjain tugas. Jadi orang tua saya kan punya wirausaha, terus apalagi ini kan mau lebaran ya Bu, jadi meremo, jadi saya lebih memilih membantu orang tua saya, soalnya kan nanti saya dapat uang gitu, jadi saya melupakan tugas kewajiban saya sebagai siswa gitu, dan saya juga bingung ngaturnya. Kalau sudah sore malam itu kan capek Bu, saya langsung tidur. Itu gimana ya Bu ngatur waktunya? Ya, baik Mbak Zulfa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang paling penting, poin utamanya adalah membuat skala prioritas. Kira-kira mana yang harus kalian dulukan dulu? Tugas, kembali tadi, tugas utama seorang pelajar itu kan belajar ya. Nah, berarti sebelum kalian itu membantu orang tua, berusaha tidak menyalahkan kok kalau misalnya kalian membantu orang tua kalian bekerja, berdagang misalnya, berusaha tidak menyalahkan. Tapi yang pasti, prioritaskan dulu mana yang lebih utama. Gitu ya Mbak Zulfa? Iya Bu, nanti saya coba ya Bu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Karena kan ini kita belajarnya tentang experiential learning ya. Jadi kita belajar berdasarkan dari pengalaman kita. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi tadi Mbak Luki? Bu, saya tuh pernah bikin jadwal, tapi ya udah dibikin aja, habis itu nggak dilakuin. Itu gimana Bu? Nah itu tadi, kembali ke dirinya sendiri ya, mau teratur atau tidak. Nah berarti harus apa? Konsisten. Kalau saya buat, ya sudah, itu yang harus saya lakukan. Lebih teratur dan lebih terarah. Begitu Mbak Luki? Iya Bu, Ya, terima kasih. Berusaha punya tugas untuk kalian. Tugasnya apa? Nanti berusaha akan membagikan link untuk mengisi angket di sana. Ini sebagai contohnya saja, tapi nanti linknya ini berusaha kirim ke WA grup kelas ini ya. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini itu tentang apa toh? Saya coba ya Bu. Ya, silakan Yosi. Di kegiatan dengan topik manajemen waktu ini bukan ke kesimpulan Bu, sebenarnya saya lebih ke bagaimana saya mendapatkan informasi baru ya, informasi baru terkait dengan bagaimana sih saya membuat perencanaan dan pengorganisasian waktu biar saya lebih efektif gitu menjalani hari-hari saya. Seperti itu Bu. Iya, super sekali jawabannya ya. Baik, mungkin ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Fajri. Ya, jadi kita sangat penting ya, sangat penting untuk memanage waktu. Karena kalau kita tidak bisa memanage waktu dengan baik, maka kita akan terlindung oleh waktu. Karena kan waktu itu terus berjalan, sedangkan kita kadang itu terhenti karena kemalasan kita. Jadi gunakan manajemen waktu kita sebaik-baiknya. Itu dulu Bu. Ya, berarti terima kasih untuk Fajri dan Yosi. Intinya berarti kita harus bisa memanage waktu kita dengan baik ya. Ya, ada yang mau memimpin tutup doa? Saya Bu. Ya, silakan, Mbak Ziza. Mari teman-teman kita akhiri untuk pelajaran hari ini dengan baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih. Berusaha senang sekali untuk atensi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Pesannya cuma satu, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Ya, sampai jumpa minggu depan semuanya. Selamat pagi.